semuanya, apa kabar? Guys, saya itu beberapa kali baca komentar kalian ada di komen YouTube ini. Terus saya baca beberapa kali ada yang memang masih agak bingung ya untuk menentukan anaknya itu autis, ADHD atau memang normal atau memang cuman aktif aja gitu guys. Nah di sini di video ini saya pengen bukan menjelaskan sih, cuma saya berbagi aja apa yang saya pahami mengenai perbedaan antara anak autis, hiperaktif, aktif aja, dan normal guys. Nah itu menurut pengalaman saya ya guys, menurut pengamatan saya. Jadi bukan kata siapa, tapi menurut pengamatan saya. Di antara kalian masih ada yang defense guys, pada saat ada teman yang bilang anak lu kayaknya spesial deh, tapi kalian masih defense, enggak anak saya normal kok gitu. Nah itu memang nggak masalah karena awalnya memang seperti itu. Saya juga dulu mengalami hal yang sama guys, tapi dengan adanya video ini diharapkan bisa membantu kalian ya untuk mendeteksi secara dini anak kalian itu kenapa. Nah untuk lebih lanjutnya nanti kalian bisa konsultasikan ke dokter. Nanti di dokter akan mengisi kuesioner guys, dan di sana nanti akan ditentukan anak kalian tuh kenapa. Saya mengelompokkan ciri-ciri perbedaan anak-anak autis dan ADHD itu berdasarkan beberapa poin ya. Nah sini yang pertama ini saya bawa catatan loh, saya catat demi kalian loh guys. Ini dari fokusnya guys. Kalau misalnya untuk fokus, ADHD itu kepanjangan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Itu adalah gangguan dari gangguan fokus ya guys ya. Jadi dia gangguan fokus, cepat ke distract, itu karena dia hiperaktif gitu. Nah kalau untuk autis sendiri itu berbeda, sangat berbeda dengan ADHD. Nah kalau ciri-ciri ADHD itu tentunya dalam fokus itu dia cepat ke distract. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menurut dia lebih menarik, dia akan cepat pindah tuh guys, itu anak ADHD. Nah untuk anak autis sendiri dia bisa sedikit lebih fokus. Jadi contoh kalau misalnya dia punya mainan baru, satu mainan itu dia akan fokus sama satu mainan itu. Jadi dia punya mainan kesayangan. Berbeda sama anak ADHD yang memang dia bosenan. Jadi kalau misalnya punya mainan satu, dia pengennya ganti terus guys. Jadi kalau sehari ini main ini, besoknya harus ganti. Kalaupun makanan sama, dia makanan pun harus ganti-ganti. Jadi kalau misalnya hari ini makannya nugget, besok dia pengen bakso atau pengen apa, seperti itu. Oke, untuk yang kedua itu adalah empati guys. Untuk empati anak-anak ADHD menurut saya sih lebay ya. Jadi kalau Ryu ini, saya bicara Ryu ya, saya tidak berbicara anak lain yang ADHD, tapi saya berbicara anak saya yang ADHD. Ryu itu cenderung lebih lebay dan berlebihan ya guys. Jadi pada saat dia berempati sama orang, misalnya ada temennya yang jatuh, itu dia gimana caranya dia biar bisa menolong temennya. Nah misalnya dia setelah dia mau bangunin temennya, dia ngelus-ngelus rambutnya tapi malah jadi menyakiti. Padahal maksudnya Ryu itu bukan menyakiti. Ryu pengen nolong dan pengen bilang sayang, kasihan gitu. Tapi karena memang dia belum bisa mengontrol tangannya, jari-jarinya, nah itu jadinya menyakiti. Nah kalau untuk anak autis sendiri, yang saya lihat menurut pengamatan saya, kalau misalnya ada temennya yang jatuh atau kesakitan atau gimana, biasanya tidak ini ya guys, tidak terlalu memperhatikan temennya. Jadi dia lebih fokus sama dirinya sendiri aja, seperti itu. Segi kemampuan bicara guys, untuk anak ADHD itu memang ada sebagian yang mengalami keterlambatan bicara, tapi itu nanti akan kembali. Jadi Ryu itu bisa bicara saat dia usia 4 tahun, dia udah mulai mengucapkan 1 kata, 2 kata, dan 5 tahun itu mulai bertambah kosakatanya. Usia 6 tahun makin banyak lagi, dan pada saat sekarang usia 7 tahun Ryu udah bisa berbicara 2 arah untuk hal-hal yang memang dia rasa itu penting. Jadi misalnya yang penting itu kayak contoh, Ryu, mami hari ini kita makan apa ya gitu. Nah dia langsung mikir, oh ya saya mau makan bakso, misalnya bakso gitu. Dia langsung aktif, aku mau bakso aja ya mi gitu, seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang penting. Atau kayak misalnya contoh, dia itu kan pernah nyobain kopi dan dia suka banget sama kopi. Kalau misalnya ada seseorang atau di rumah yang bilang masalah kopi, dia langsung aku mau kopi gitu. Dia langsung aktif. Jadi cepet kepancing untuk bicara untuk hal-hal yang menurut dia menarik dan dia suka. Nah kalau untuk autis sendiri, itu kemampuan bicaranya memang sangat, kebanyakan ya guys, kebanyakan
yang ada yang terlambat, sangat terlambat, ada juga yang memang nggak verbal ya guys, jadi nggak bicara gitu ya. Tapi gerakan guys, untuk gerakan ini tentunya anak ADHD udah bisa ditebak sama kalian, itu dia baterainya Energizer guys, itu nggak ada habisnya. Jadi Ryu itu dari pagi dia bangun tidur sampai dengan dia tidur lagi itu energinya nggak habis-habis. Malah saya kadang kewalahan guys. Jadi kalau saya itu kalau misalnya Ryu udah tenaganya masih banyak, saya kadang kerja sama kakaknya, minta gantian, saya minta istirahat sejam aja. Jadi main sama kakaknya. Atau kalau saya memang sudah sangat lelah, hal yang kadang nggak boleh dilakukan, nggak boleh dikasih sama anak spesial itu handphone tuh guys. Ini saya ngasih contoh nggak bener ya, maaf ya. Jadi kadang kalau saya udah capek banget, ya udah saya kasih handphone aja deh sejam, paling tidak saya bisa istirahat sejam di situ gitu. Nah kalau untuk anak autis ini kalau untuk gerakannya masih bisa agak dikontrol ya guys. Jadi dia tidak terlalu aktif, kadang bisa aktif tapi kadang bisa dikontrol. Cuman nggak separah anak ADHD yang memang energinya tidak habis-habis. Kontak guys. Nah ini ciri anak ADHD dulu ya. ADHD itu untuk eye contact, dari kecil memang Ryu pernah ada eye contact tapi sempat hilang. Tapi setelah saya ajak dia ngobrol terus di usia 3 tahun, dia mulai ada eye contact, dan eye contactnya kembali sampai sekarang. Itu lebih banyak sih eye contactnya, itu dia lebih, kalau misalnya berbicara sama lawan bicaranya dan dirasa Ryu itu penting buat Ryu akan eye contactnya akan bagus. Tapi kalau menurut dia itu nggak penting, ya udah dia cuma lihat sebentar dan udah dia tinggalin. Itu Ryu, anak spesial ADHD ya guys. Nah kalau untuk anak autis, eye contactnya itu kalau yang saya lihat menurut pengamatan saya, memang beberapa anak kecil yang autis di bawah usia 6 tahun itu mereka hanya mau eye contact dengan orang terdekat yang dikenal aja, misalnya dengan ibunya atau ayahnya. Tapi kalau untuk orang lain yang baru dia kenal, dia nggak memberikan perhatian atau tidak ada eye contact sama sekali ya guys. Itu menurut pengamatan saya guys dari beberapa anak autis. Kesadaran atau kepekaan guys, yang saya titik beratkan di sini lebih kepada perasaan dia pada saat dia jatuh, berdarah, sakit. Kalau untuk anak ADHD sendiri, dia lebay yang saya bilang pada saat dia jatuh, sakit, dia langsung bilang, aduh sakit, aduh nangis gitu. Dan Ryu itu, kalau contoh dia ada luka atau berdarah, dia itu rewel, bukan rewel ya, cuman bawel gitu ya, agak lebay, mami ini sakit gitu. Oh iya, pakai plester ya Ryu, diplesterin. Terus ntar tiba-tiba dia lihat lagi, mami sakit, ntar ganti plester beberapa kali. Dan itu selama masih sakit, dia pasti akan minta ganti plester. Dan kalau misalnya udah nggak sakit, dia udah lupa tuh guys. Nah untuk anak autis sendiri, saya ngobrol sama beberapa teman saya yang punya anak autis, memang kalau contoh sakit itu cuman nangis saat itu aja, habis itu udah nggak dirasa lagi. Misalnya dia luka berdarah ya hampir tidak dirasa guys. Jadi kepekaan perasaannya itu memang kurang, tapi ini bisa dibangun, bisa dibentuk. Nanti pada saat besar mereka akan mulai merasakan sakit itu, cuman memang agak terlambat aja ya guys. Timing atau perlakuan berulang. Jadi kalau untuk anak ADHD sendiri, Ryu pun mengalami beberapa perlakuan berulang, seperti dia senang melihat lampu ya guys, atau dia melihat kipas angin gitu. Dia memutar-mutar kipas angin, itu pernah Ryu alami juga. Cuman seiring berjalan waktu, usianya semakin bertambah, itu semakin berkurang, dan sekarang udah nggak ada timing sama sekali. Nah kalau untuk autis sendiri, itu biasanya dia tertarik sama kipas angin, roda berputar, itu udah pasti ya guys. Sampai besar pun ada teman saya yang usianya 22 tahun, dia autistik, dan dia memang sampai sekarang suka bilang ke Ayu, aku suka kipas angin, aku suka lampu, seperti itu. Jadi memang ketertarikannya sama sesuatu kayak lampu atau kipas angin, dan perlakuan berulang itu masih ada sampai dengan besar, tapi itu nanti akan berkurang sedikit demi sedikit gitu guys. Tapi untuk kemampuan bicara anak autis ini, menurut pengamatan saya ada beberapa anak autis, bukan teman sih, cuman di tempat meditasi itu ada anak autis usianya udah 22 tahun, dia bisa berkomunikasi secara biasa. Memang kadang ada sebagian obrolan yang mungkin dia agak sulit untuk memahami ya guys gitu, karena memang dia juga masih dalam penyelesaian diri. Jadi itu proses sih guys. Nanti untuk anak autis sendiri pun udah banyak contoh dia bisa bicara gitu, jadi nggak usah khawatir.
Saya guys mengenai anak ADHD, perbedaan anak ADHD dan anak autis. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan menginspirasi, dan semoga bisa membantu kalian untuk mengidentifikasi ya, apakah anak saya itu spesial autis atau ADHD atau normal atau mungkin cuman aktif aja gitu. Nah kalau untuk yang aktif aja biasanya mereka cenderung bergerak, tapi gerakannya itu masih bisa dikontrol dan ada capeknya ya guys, dan tidak ada masalah dalam terlambat bicara. Biasanya nggak ada speech delay. Kalau anak aktif aja itu nggak ada speech delay, jadi cuman lebih kepada dia senang bergerak aja gitu guys. Itu cara membedakannya. Oke guys, thank you for watching. Senang sekali kalau ini bisa membantu untuk kalian, dan senang sekali kalau bisa menginspirasi kalian semua. Kalau memang ada pertanyaan atau memang ada masukan, tolong ditaruh di kolom komentar ya guys. Jangan lupa ditonton terus videonya dan di-share sama teman-teman kalian kalau ini memang bermanfaat. Oke, thank you for watching. Bye-bye.